Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Mungkin Ibu bisa minta tolong sama Iya. untuk membawa doa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk mengawali kelas kita hari ini, Ibu akan mengganti ice breaking menjadi supaya kita lebih rileks lagi. Kita ambil posisi duduk posisi tegak. Tutup mata. Kita menggelap. Tutup mata biar kita lebih rileks. Posisi tegak, duduk posisi tegak. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Ya. Oke, boleh buka mata. Ibu harap setelah kita melakukan merilekskan diri, kita akan lebih fokus untuk pembelajaran kita. Nama materi kita kali ini adalah perang melawan penjajahan kolonial Belanda. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama ialah mendeskripsikan perlawanan terhadap persekutuan dagang dengan tepat. Yang kedua, mendeskripsikan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda dengan tepat. Dan yang ketiga, melaksanakan diskusi dan presentasi tentang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme dengan percaya diri. Yang pertama kita akan bahas tentang perlawanan Maluku. Bisa Ayu bacakan? Perlawanan Maluku. Sejak Belanda berkuasa di Maluku, rakyat menjadi sengsara, sehingga rakyat semakin benci, dendam kepada Belanda. Dipimpin oleh Thomas Matulesi yang nantinya terkenal dengan nama Kapten Patimura, rakyat Maluku melakukan perlawanan. Selain Patimura, tokoh lainnya ada Paulus Tiahahu dan putrinya, Christina Marta Tiahahu, Antoni Reoa, Philip Katumahina, Said Perintah, dan lain-lain. Oke, slide selanjutnya ada perang Padri. Bisa minta tolong Esther yang bacakan? Perang Padri latar belakangi oleh perselisihan antara kaum Adat dan kaum Padri di Minangkabau. Pasukan Padri dipimpin oleh Batuk Bandaru. Setelah beliau wafat digantikan oleh Tuan Tirmu Bejo, sedangkan kaum Adat bekerja sama dengan Belanda. Nah, pada akhirnya kaum Adat maupun kaum Padri menyadari arti pentingnya pertahanan. Maka bersatulah mereka bersama-sama menghadapi penjajah Belanda. Oke, selanjutnya ada perang Diponegoro. Ini bacakan oleh yang saudara kiri. Ya, perang di Diponegoro. Perang di Diponegoro atau bisa disebut juga dengan perang Jawa merupakan perang besar yang pernah terjadi di Nusantara antara penjajah Belanda dan pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro berawal dari kekecewaan Pangeran Diponegoro atas campur tangan Belanda terhadap istana dan tanah tumpah darahnya dalam menangani perlawanan dari Pangeran Diponegoro tersebut. Lagi-lagi Belanda menggunakan siasat dengan licik. Pada tahun 1827, Belanda mendatangkan bantuan dari Sumatera dan Sulawesi. Jenderal de Kock merupakan taktik perang benteng Stelsel. Taktik ini berhasil mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro, dan setelah itu menjalani masa tawanan selama 25 tahun. Pangeran Diponegoro kemudian meninggal pada tanggal 8 Januari tahun 1855 tepatnya saat berusia 70 tahun. Selanjutnya ada perang Banjarmasin yang dibacakan oleh saudari Mia. Perang Banjarmasin. Perang Banjarmasin, Banjar diawali dari perebutan tahta yang terjadi dalam keluarga kesultanan Banjar. Tahap Adam yang meninggal pada tahun 1847 mewariskan tahta kepada Pangeran Hidayat. Namun Belanda di bawah Gubernur Jenderal Susen ikut campur menentukan pewaris tahta tersebut. Oleh karena itu, timbullah keresahan dan pemberontakan di kalangan rakyat pedalaman. Karenanya menghendaki pengurangan Pangeran Hidayat dan Pangeran Hidayat dan Sultan pada April
Nah, ada bukan Banjar. Jalannya berlomba rakyat Banjar dan pangerannya. Selanjutnya ada Perang Bali. Nah, Perang Bali ini dilakukan untuk mengusir Belanda dari daerah yang dikenal dengan Perang Puputan. Perang Puputan ditandai dengan pengorbanan yang luar biasa dari seluruh rakyat yang cinta akan daerahnya, baik pengorbanan nyawa maupun pengorbanan materi. Nah, sikap pantang menyerah rakyat Bali dijadikan alasan oleh pemerintah Belanda untuk menyerang Bali. Tokoh Perang Bali adalah Raja Kerajaan Buleleng, yakni I Gusti Made Karangasem dan patinya I Gusti Ketut Jelenting. Sebagai pimpinan rakyat Buleleng, akhirnya Belanda menyerang Bali. Belanda melakukan 3 kali penyerangan. Yang pertama pada tahun 1846, yang kedua pada tahun 1848, dan yang terakhir rakyat Bali mempertahankan tanah air mereka. Setelah Buleleng dapat ditaklukkan, rakyat Bali mengadakan perang puputan, yaitu berperang sampai titik darah terakhir. Di antaranya perang puputan Badung, perang puputan Kusumba, dan perang puputan Kulonton. Selanjutnya ada perang Batak. Nah, perang Batak ini terjadi pada tanggal 6 Februari tahun 1878 di Pearaja. Namun kehadiran tentara kolonial di daerah ini memprovokasi Sisingamangaraja ke-12 yang kemudian mengumumkan perang pada tanggal 16 Februari tahun 1878. Tahun ini pula Belanda menyerang Tapanuli, namun pasukan Belanda dapat dihalau oleh rakyat. Pada tahun 1904 Belanda kembali menyerang Tanah Gayo. Pada saat itu Belanda juga menyerang daerah Danau Toba. Pada tahun 1907 pasukan Belanda menyerang tubuh pertahanan pasukan Sisingamangaraja 12 di Pangkal. Sisingamangaraja gugur dalam penyerangan itu. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Parungkung yang kemudian dipindahkan ke Baliji. Nah, perang Aceh ini tolong baca sama Esther. Aceh memiliki kedudukan yang strategis. Nah, Aceh ini menjadi pusat perdagangan. Daerahnya luas dan memiliki hasil penting seperti lada, hasil tambak, serta hasil hutan. Karena itu dalam rangka mewujudkan Pax Republica, Belanda sangat berambisi untuk menguasai Aceh. Nah, perkembangan politiknya semakin menohok Kesultanan Aceh, kemudian ditandatangani Traktat Sumatera antara Belanda dan Inggris pada tahun November 1871. Nah, adapun isi Traktat Sumatera Utara antara lain, Inggris memberi kebebasan kepada Belanda untuk memperluas daerah kekuasaannya di seluruh Sumatera. Nah, Aceh tidak terima dan mencari bantuan untuk melawan Belanda, tetapi kenyataannya tidak mudah untuk menunjukkan para pejuang Aceh. Nah, dengan kekuatan yang ada pada para pejuang Aceh mampu memberikan perlawanan sengit. Para pejuang Aceh tidak mengundurkan semangatnya. Di bawah pimpinan Ini bisa tolong baca nama ini? Di bawah pimpinan Bahalang, ulama dan ketua adat rakyat Aceh terus mengobarkan perang melawan Belanda. Semangat juang semakin meningkat seiring pulangnya Habib Abdurrahman dari Turki pada tahun 1877. Tokoh ini kemudian menggalang kekuatan bersama Tengku Cik di Tirol. Perang ini berlangsung 10 tahun. Oleh karena itu pada periode tahun 1899 sampai 1909 di Aceh disebut dengan masa 10 tahun berdarah atau Tien Bolde Jeren. Pada Februari 1899 Tengku Umar gugur dan digantikan oleh Cut Nyapir. Perlawanan rakyat Aceh belum berakhir. Para pejuang Aceh di bawah komando Sultan dan Panglima Polen terus berkobar. Cara licik kemudian juga digunakan untuk mengalahkan perlawanan Panglima Polen dan Tuanku Rahman Kaumala. Istri, ibu dan anak-anak Panglima Polen ditangkap oleh Belanda. Dengan tekanan yang bertubi-tubi akhirnya Panglima Polen juga menyerahkan pada 6 September 1903. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kerajaan Aceh yang sudah berdiri sejak 1514 berakhir. Nah, dengan berakhirnya materi yang ibu paparkan, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Nah, sebagai tugas kita, ada satu materi yang belum ibu paparkan ke dalam, yaitu perang Tondano. Perang Tondano terbagi menjadi 2, yaitu perang Tondano pertama dan yang kedua. Ibu mau kalian
terbagi menjadi 2 kelompok untuk membahas kedua orang ini. Rini dan Mia satu kelompok membahas Keraton Danau 2 dan Esther dan Ayu membahas Keraton Danau Utama. Sudah Bu? Sudah? Kelompok mana yang lebih dulu ingin mempresentasikan hasil kerjanya? Kamilah Bu. Ayo, silakan. Dari ini dan Mia. Ini Bu, berdiri. Perang Danau 2 sebenarnya sudah terjadi ketika memasuki abad ke-19, yakni pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Perang ini latar belakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal Daendels yang mendapatkan mandat untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Daendels merupakan pasukan dalam jumlah besar. Untuk menambah jumlah pasukan, maka direkrut juga pasukan dari kalangan pribumi. Maka mereka yang dipilih adalah dari suku-suku yang memiliki keberanian berperang. Beberapa suku yang dianggap memiliki keberanian dalam orang-orang Madura, Dayak, Minahasa. Atas perintah Daendels melalui Kapten Hedwig segera mengumpulkan untuk melakukan peperangan, yaitu Perang Danau 2. Oke, boleh beri tepuk tangan kepada teman yang masing-masing. Oke, selanjutnya. Baik, di sini kami sebagai kelompok 1 akan memberikan penjelasan mengenai Perang Danau 1 yang dimana terjadi pada tahun 1808. Nah, sekalipun hanya berlangsung sekitar 1 tahun, Perang Danau pertama ini pernah terjadi selama 2 tahap. Nah, Perang Danau ini terjadi pada masa kekuasaan VOC. Itu diawali pada datangnya masyarakat atau bangsa Barat yang tiba di Minahasa atau sering dikatakan Tondano, tepatnya di Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Utara. Nah, tujuan mereka itu adalah yang pertama berdagang dan menyebarkan agama Kristen. Nah, salah satunya agama Kristen yang ada di tanah Minahasa ini adalah Franciscus Xaverius atau yang biasa kita dengar adalah agama Katolik. Nah, hubungannya itu hubungan antara dagang Minahasa dan orang sebagian itu terus berkembang. Nah, tentunya selain terjadi pemekar, tentunya ada di mana masa jatuh Pelajaran kita pada hari ini. Tugas-tugas yang Ibu kirim di grup mohon dikerjakan supaya minggu depan kita bisa periksa bersama. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya Levi Ermayanti, observer dari saudari Evil Tridayana Sidabutar. Di sini saya menilai bagian RPP, RKPD, bahan ajar. Nah, untuk RPP pada penilaian RPP IP ini sudah sesuai dan menyatakan keterangan baik itu sumber belajar yang digunakan, media pembelajaran yang digunakan, penilaian, dan melampirkan poin-poin penilaian seperti lembar pengamatan sikap spiritual, penilaian pengetahuan, keterampilan, dan kegiatan diskusi. Kemudian penilaian LKPD juga sudah bagus dan menyatakan jawabannya juga, dan penilaian bahan ajar sudah bagus dan baik. Dikembalikan kepada ahli. Di sini saya Hermati Sati Siregar sebagai observer kedua, yaitu penilaian FI Dayana, di mana dalam mengajar FI sudah cukup bagus, di mana melaksanakan di awal pembelajaran dalam urutan yang logis, ada kegiatan awal, inti, serta penutup, dan juga guru EPI sudah menggunakan alat bantu berupa media pembelajaran seperti PowerPoint, bahan ajar, dan lainnya, dan juga sudah menggunakan waktu secara efisien, dan di mana EPI sudah juga menyampaikan tujuan di awal pembelajarannya. Sekian dari saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.